Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya Malvino Pak Ustadz. Baik. Saya pengen nanya nih Pak Ustadz. Misalnya nih Pak Ustadz, kan kalau kita lagi sahur kan kadang-kadang kan wah lahap gitu. Pas lagi makan lahap itu lagi sahur terus tahu azan subuh. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Sedangkan makanan masih ada di sini, di leher gitu lagi nanggung antara naik apa turun itu gimana Tad? Pertanyaan saya, kenapa Anda makan menjelang azan? Masih lapar kayaknya Tad. Ini masalahnya, orang makan jauh ke azan, mendekat-dekat ini mau azan makan gitu kan. Nah, tapi ini tidak apa-apa, ini kejadian di zaman Nabi SAW sehingga keluarlah hadis-hadis Nabi SAW. Baik, di kasus ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa teruskan makan apa yang ada di mulut. Jadi yang ada di tangan atau di mulutnya itu teruskan makan. Ini pendapat pertama. Ya, bukan yang ada di piring, ingat ya. Ya, awas nih. Ini baru sesuap nih, bisa sesuapnya masuk kan. Di piring masih 10 suap, bukan yang di piring. Ya, ini pendapat pertama mengatakan yang ada di mulut. Jadi itu diteruskan, tidak dikeluarkan. Baik ya, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kemudian dari Nabi SAW menyampaikan, nah ini kalimatnya sangat menarik, kata Nabi, idza sami'a ahadukumun nidaa. Jika seorang di antara kalian mendengar suara adzan, ya, wal ina'a ala yadihi, sedangkan makanan itu masih di tangannya. Ya, sebagian ada di mulutnya. Fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu. Maka jangan buang yang di tangan ini sampai dia menyelesaikan makannya. Nah, ini pendapat yang pertama dari kalangan para ulama. Yang kedua mengatakan ini pendapat lemah. Ini berdasarkan satu keterangan Al-Quran, surah tadi kedua Al-Baqarah, ayat 187. Allah sampaikan, wa kulu washrabu, silahkan makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai tiba tanda-tanda fajar tiba. Kalau sudah fajar jangan makan lagi. Tanda fajar itu subuh. Subuh itu dimulai sekarang dengan azan. Jadi kalau sudah berkumandang Allahu Akbar, azan, makanan keluarkan, tidak boleh makan dan minum lagi. Jadi yang pertama tadi dibantah oleh yang kedua, bertentangan dengan ayat Quran. Kalau ada di mulut kemudian masih dimakan, kata Imam An-Nawawi, keluarkan itu. Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian setelah itu ada hadis yang kedua. Ini yang diriwayatkan di Al-Bukhari. Yang dimaksud tadi sedang azan jangan dibuang makanan, itu ditafsir lagi oleh hadisnya Al-Bukhari. Anna Bilalan yu'adzinu bilailin. Maka Bilal sedang menunaikan azan menjelang ke fajar. Faqala Rasulullah SAW, saat Bilal azan itu, Nabi bersabda, wakulu washrabu, ayat terusin makan dan minum. Bilal azan, bayangkan. Kata Nabi, makan dan minum. Hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Sampai nanti Abdullah bin Abi Ummi Maktum azan pada yang kedua. Karena azannya Ibnu Ummi Maktum itu menunjukkan azan fajar. Di zaman Nabi itu azan itu ada dua. Pertama azan Bilal sebelum subuh, mengingatkan orang yang sedang sahur itu cepat, sebentar lagi tiba fajar. Begitu azan yang kedua, barulah kemudian mereka selesai makan. Nah, maka kalimat yang pertama, jangan kalian buang makanan saat di tangan saat azan berkumandang, itu maksudnya azannya Bilal. Belum masuk subuh, masih peringatan. Itulah penjelasan ulama yang kedua. Kata para ulama hadis, umumnya mengatakan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tingkatkan iman dan takwa, Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia, marhaban ya Ramadan.